Selamat siang. Apa kabar? Luar biasa senang sekali bisa kembali berbagi buat Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, dan tema hari ini adalah upgrade. Ya, bagaimana kita mengupgrade kehidupan kita mengupgrade kapasitas kita sehingga kita dapat menikmati apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita tentunya. Dan itu yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita semua. Amin. Berapa banyak dari saudara yang siap belajar? Katakan amin. Saudara, kalau kita dengar kata sukses, itu menjadi impian dan kerinduan banyak orang. Ada banyak buku tentang kesuksesan, ada banyak seminar tentang kesuksesan, tapi seringkali orang identikkan sukses itu hanya dengan uang. Seringkali orang identikkan sukses itu hanya sebuah jabatan atau popularitas. Bahkan kalau kita dengar orang bilang, kenalin nih teman saya sukses, biasanya di balik itu, karena dia banyak uangnya, karena dia punya jabatan, punya popularitas mungkin, saudara. Tapi hari ini saya mau ajak kita untuk menikmati kehidupan sukses yang sejati daripada Tuhan. Amin. Bagaimana setiap area hidup kita bisa maksimal dan kita bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan dalam setiap pilar-pilar dan area yang penting dalam hidup kita. Ini area yang menopang kehidupan kita semua, ya. Area rohani, mental, sosial, keluarga, kesehatan, financial and career, saudara. Ini penting sekali untuk kita maksimal di area semua ini. Tetapi ini pula menjadi tantangan kita dewasa ini atau sekarang ini untuk bisa berhasil di setiap area. Karena kadang-kadang ada orang hebat di 1-2 area, tapi timpang di area lain. Nah, kalau kita mau menikmati sukses yang sejati, kita butuh kasih karunia Tuhan untuk kita bisa mengalami kemaksimalan dalam area ini. Amin, saudara. Coba bayangkan orang punya banyak uang. Dia orang bilang, wah ini orang sukses, ini orang kaya. Mungkin keluarganya harmonis, mungkin dia sehat, saudara, bisa beli suplemen, bisa berobat di mana aja, saudara. Tapi rohaninya kosong, rohaninya hampa, tidak punya kehidupan rohani yang baik. Apakah bisa dikatakan sukses? Atau rohani yang baik, punya keluarga yang harmonis, uangnya banyak, tapi dia sakit-sakitan, dia nggak bisa menikmati dengan kesehatannya. Bahkan kita tahu kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya nggak ada artinya. Ini yang dialami mertua saya, almarhum bapak mertua saya waktu dia hidup, kurang lebih di usia waktu-waktu terakhir, 7 tahun terakhir dalam hidupnya, saudara, dia lumpuh, dia nggak bisa makan sendiri, dia tidak bisa ke toilet, dia tidak bisa bergerak banyak, dia bisa melihat, dia bisa nonton, dia bisa mengerti kita ngomong, tapi dia nggak bisa ngomong, saudara. Jadi kasihan sekali hidupnya, saudara. Dan itu yang terjadi kurang lebih 7 tahun. Kami lihat beliau harus dirawat oleh suster, ya, karena dia harus dibantu untuk makan, dibantu untuk ke kamar mandi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena konsekuensi dari kehidupannya yang kita semua keluarga tahu bagaimana waktu dia hidup dia tidak menjaga kesehatannya dengan baik dan dia juga makan sembarangan, saudara. Nah, saudara, begitu pula kita harus tahu bahwa kesehatan itu penting. Amin, saudara. Ada orang sehat, ada orang mungkin uangnya banyak, ada rohaninya oke, tapi keluarganya hancur, rumah tangganya berantakan. Padahal dalam hidup keluarga itu penting. Katakan keluarga itu penting. Nah, bagi saya selalu tertantang dalam hidup. Saya nggak mau dibilang sukses di luar sana, tapi keluarga saya sendiri berantakan, saudara. Saya harus jaga benar-benar pernikahan saya harus jaga benar-benar anak-anak saya harus luangkan banyak waktu, walaupun mendidik anak zaman sekarang mungkin tidak sama dengan dulu, saudara, ya, perbedaannya sangat luar biasa. Nah, bagaimana juga dengan orang-orang yang mungkin rohaninya baik, keluarganya harmonis, dia sehat, tapi keuangannya bermasalah, ya. Seringkali ada yang bilang, yang penting kan cinta, bukan uang. Tapi cinta lebih indah kalau ada uangnya, ya. Nah, karena ada orang-orang yang mungkin selalu gali lubang tutup lubang, bayar kredit card, cicilan minimumnya, atau mungkin paspor di kantor. Hari ini saya percaya Tuhan mau datangkan terobosan di setiap area dalam hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita luar biasa. Supaya setiap area ini kita maksimal, area ini kita melihat Tuhan berkarya dalam setiap aspek hidup kita yang penting ini. Katakan amin, saudara. Untuk itu kita perlu upgrade kapasitas kita. Kita mau lihat satu ayat terlebih dahulu, saudara. Di situ dikatakan di Yesaya 54 ayat 2-3. Dikatakan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi.
Ketika saya renungkan firman ini di awal tahun, Tuhan kasih 3 poin, saudara. Dan saya percaya ketika saudara tangkap firman ini, biar ini terjadi menjadi kenyataan dalam hidup kita. Amin. Saya percaya Tuhan mau perluas kehidupan kita, perluas kapasitas kita untuk menampung lebih banyak berkat dan menanggung lebih banyak beban dalam kehidupan. Tuhan mau perluas mungkin bisnismu, Tuhan mungkin mau perluas dampak dalam pelayananmu, Tuhan mungkin mau memperluas kapasitas karirmu, saudara, dan aspek-aspek lainnya. Tapi banyak orang ketika berkat datang atau beban harus dia tanggung, saudara, kadang-kadang itu menghancurkan hidupnya karena mereka nggak siap, tidak kuat, saudara. Ada orang ketika mulai buka cabang baru, tokonya mulai berkembang, orderan masuk, mulai ke pelayanan lagi. Ada orang ketika ketemu jodoh, baru mulai pacaran, udah gak ke gereja lagi, saudara, melupakan Tuhan. Artinya apa? Bisa jadi kita diperluas, tapi kita gak kuat. Tapi saya percaya Tuhan kita bukan cuma mau perluas hidup kita, Tuhan mau perkuat kehidupan kita, sehingga kita jadi orang-orang yang kuat menghadapi tantangan dan kuat juga menanggung berkat. Ya, jangan pikir cuma beban bisa menghancurkan hidup orang, berkat juga bisa. Ya, ada orang tiba-tiba dapat uang banyak, saudara, tiba-tiba udah lupa diri, sombong. Ya, ada orang mungkin tiba-tiba mungkin dapat pasangan hidup, langsung. Saya beberapa kali lihat di gereja begitu udah masa pacaran, saudara, yang dulunya rajin pelayanan, sekarang akhirnya nggak tahu kemana, saudara, pacaran dulu, saudara. Ada harusnya makin cinta Tuhan, sama-sama melayani dengan pacarnya, harusnya menuju pernikahan, saudara, ya. Nah, saya mau rindukan setiap kita harapkan ini, Tuhan perkuat kehidupan kita dan Tuhan memperbesar. Katakan perbesar. Tuhan memperbesar income-mu, ya, penghasilanmu. Tuhan memperbesar pelayananmu, dampaknya memberkati lebih banyak orang. Tuhan memperbesar setiap aspek dalam hidupmu untuk kita menampung banyak berkat-berkat dan janji Tuhan yang akan dalam hidup kita. Amin. Nah, oleh karena itu kita mau belajar hari ini apa itu upgrade, apa itu kapasitas. Katakan sama-sama upgrade. Katakan sama-sama kapasitas. Upgrade itu berbicara meningkatkan. Ya, kalau kita buka di kamus, memperbesar, menaikkan, memperbaharui. Kadang-kadang di komputer kita muncul update, upgrade, new version, ya, versi terbaru supaya lebih baik, lebih lancar, berjalan dengan stabil. Misalnya ada tempat-tempat makan, ya, yang dari zaman dulu puluhan tahun sudah ada, ya, terkenal misalnya bakmi tertentu, dia harus upgrade, renovasi supaya bisa bersaing dengan mungkin pesaing-pesaing yang ada. Dia bikin model baru, logo baru, packaging baru, walaupun bakminya sama misalnya. Itu di upgrade, ya. Saya percaya gereja ini punya kapasitas, ya. Kapasitas bicara ruang yang tersedia, ya. Kalau kita lihat di botol ini kapasitasnya 385 mili. Lift Anda tadi saya lihat kapasitasnya 8 orang kalau nggak salah, ya, sekitar nggak sampai 700 kg. Itu wadah, itu daya tampung, itu daya muat. Tahukah saudara hidup itu punya kapasitas? Amin. Nah, satu waktu handphone saya yang lalu suka hang, suka error, saudara. Jadi lama sekali loading gitu, ya. Saya bawa ke toko handphone, saya tanya ini problem apa. Dia bilang, handphonenya masih bagus, cuma memorinya udah hampir penuh. Ya mungkin karena kita suka cepet-cepet selfie, ada video, ada masuk artikel apa, udah ke set semua, memorinya jadi mungkin hampir penuh. Dan ketika memori sudah hampir penuh, segala sesuatu mulai berjalan dengan lambat. Ini prinsip hidup. Ketika lift penuh, apa responnya? Dia tidak bisa nutup ketika Anda over capacity. Bahkan dia suka teriak. Kadang-kadang kalau udah penuh kita yang paling depan diusir keluar. Yang berat dosa harap tahu diri, keluar dikit. Baru dia nutup, saudara, ya. Sahabat, tahukah hidup saudara kalau banyak beban, demi beban datang dalam hidupmu, pekerjaan, tanggung jawab, pikiran kita penuh dengan banyak hal yang kita harus pikirkan, khawatirkan. Kita kadang-kadang penuh, kayak lift penuh. Udah mulai tetnya gimana? 5M, ngeluh, ngedumel, ngoceh, ngeyel, ngegosip. Jadi kadang-kadang suami pulang udah capek, siap-siap. Kadang-kadang istri bisa kena bagian, anak kena bagian gara-gara suaminya lagi penuh. Seharian itu, salah ngomong dikit, kena bagian. Saya juga kadang-kadang begitu. Kalau udah capek, udah pelayanan, udah kerja, udah banyak pikiran, pulang kadang-kadang anak belum mandi atau apa. Lebih gampang apa ya? Lebih gampang ngoceh gitu, ya, bawel. Tapi ada kalanya istri saya bawel mungkin. Ada hari-hari tertentu di 1 bulan itu lagi penuh liftnya. Saya tahu prinsipnya dalam pernikahan simple, yang waras ngalah. Ya, jangan dua-duanya ribut, saudara, perang dunia. Jadi kalau suamimu lagi penuh liftnya, udah ngalah aja, waras, yang waras ngalah, ya. Kadang-kadang kita juga penuh, Pak. Yes. Nah, tapi saya mau beritahu gini, ternyata kalau kapasitas kita lebih besar, beda hasilnya. Kita lihat ya, kenapa saudara dan saya harus punya kapasitas yang besar.
Kita lihat, karena kapasitas yang besar akan menolong kita menanggung lebih banyak beban dan menampung lebih banyak berkat. Katakan sama-sama, beban, berkat. Saudara kalau ditanya lebih suka berkat atau beban? Nah, berkat ya. Lebih banyak berkat atau beban? Berkat. Sama berarti dengan saya. Masalahnya prinsip Tuhan beda. Seringkali berkat datang setelah menanggung beban. Anak baru bisa lahir, lucu-lucunya sebagai berkat dalam hidup setelah menanggung 9 bulan beban. Ya, kadang-kadang promosi dalam karir naik setelah kita berani menanggung beban demi beban, tanggung jawab, lembur, kerja keras, dapat promosi dan kenaikan gaji misalnya. Ya, saudara, kita bisa baru dapat prestasi di sekolah ketika kita menanggung beban. Kita belajar sungguh-sungguh, kita fokus, konsentrasi, sementara yang lain-lain kita dapat berkat, pencapaian yang luar biasa. Ya, gereja ini bisa maju dan berkembang ketika kita menanggung beban lebih banyak, beban doa, beban jiwa-jiwa, beban sosial, beban pelayanan. Tuh, gereja ini bertumbuh. Amin, saudara. Masalahnya kita mau berkatnya, nggak mau bebannya. Kita mau hasil, nggak mau proses. Hari ini cintai beban yang Tuhan izinkan datang dalam hidup. Saudara, saya mau bahas tentang beban. Kita ini hidup penuh beban. Besok hari Senin sudah ada beban. Ketemu jalanan macet, belum mikirin anak, belum mikirin kerjaan, belum mikirin urusan pelayanan, belum urusan tanggung jawab lainnya. Beban ini kadang-kadang memenuhi hidup kita. Tapi saya mau beritahu, kalau kapasitasmu besar, masalah tidak akan jadi masalah dalam hidupmu. Masalah akan jadi masalah kalau kapasitasmu lebih kecil daripada beban yang diberikan. Contoh begini, kalau saya minta beban, saya kasih Anda tugas kerjakan soal 7 kali 7, 6 kali 5, Anda rasanya pengen bunuh diri nggak? Stres nggak, Bu? Depresi nggak? Enggak, karena enteng. Anda rasakan? Kenapa? Apakah masalah 7 kali 7 tambah kecil? Atau dari dulu memang sama masalahnya tuh? Sama kok. Tapi karena Anda tambah besar, tambah mampu, tambah mahir, tambah skill, jadi enteng. Benar gak? Tapi kalau anak 5 tahun dikasih 7 kali 7, stres nggak hidupnya? Aduh, gimana ya? Harus apa? 1 kali 1, 2 kali 2. Sampai kita pikir kalau orang ada masalah, begitu aja pusing. Putusin pacar aja udah gak mau move on gitu ya. Jangan pikir begitu. Waktu dia menghadapi masalahnya, bagi dia berat, bagi kita enteng. Tapi begitu pula masalah yang kau pusingi hari ini, masalah yang kau takutkan hari ini, masalah yang kau khawatirkan hari ini, bagi orang yang enteng. Yes. Ada orang yang sudah aduh, bang 3 juta gimana nih? Tapi bagi sebagian orang yang karena 3 juta itu uang dia untuk makan sekali aja. Itu kapasitas kita nggak bisa bandingin. Makanya kalau ada orang konseling, berempatilah. Jangan bilang gitu aja kecil, masalah gue lebih besar. Nggak bisa bilang gitu. Karena bagi saat itu dia, itu masalah besar buat dia. Tapi yang saya challenge Anda semua di sini, bagaimana setiap kita mau memperbesar kapasitas kita, supaya apanya yang sulit, apanya yang sekarang menjadi beban dalam hidup kita akan jadi enteng dan ringan. Orang yang kapasitasnya kecil gampang panik, gampang khawatir, gampang stres, gampang marah-marah, uring-uringan, kalang kabut, reaktif. Kenapa? Udah mau penuh hidupnya. Makanya jangan heran, ada orang yang cuma urus satu kerjaan, pusingnya minta ampun dan gak bisa pelayanan. Tapi ada orang kerja, dia bisa 5 perusahaan ditangani, masih santai, masih pelayanan di gereja, ya masih bisa enjoy dengan keluarganya. Yang membedakan apa? Kapasitas. Ada orang cuma urus satu pelayanan, baru dapat jadwal asyir 1 aja, atau jadwal nyanyi. Wah, udah seminggu itu udah penderitaan rasanya. Tapi ada orang punya pelayanan dalam 1 hari banyak enjoy, sukacita. Tepuk tangan dulu yang melayani dari tadi pagi sampai siang ini. Ya, thank you Pak Amri, Pak Erwin yang temenin saya 3 kali ibadah, makan, temenin ngobrol, temenin saya ke toilet, diantar ya, tunggu di luar, di depan tentunya. Saudara, dari parkiran saudara, 3 kali saya sampai tanya, ini kok gak pulang-pulang ini orangnya? Sampai bosan juga saya lihat di seharian. Karena kalau di tempat kami di Gilir, sudah berat juga nih, ya kan? Tempat kami kalau pagi ya, beda. Begitu serapina, serahkan, jadi itu kayak pembicara jalan bergilir sampai sore. Ketemu terus, sudah ketemu kenalan lagi, baru lagi, tanya lagi gitu, sebentar kenalan lagi. Ini luar biasa loh, tepuk tangan dulu buat tim di GBMTC ya. Mereka kita gak ada waktu pulang-pulang, itu kapasitas. Karena ada orang baru dapat jadwal di kita udah, aduh, syukur-syukur dapat jadwal. Ada yang datang aja udah telat. Belum doa berkat udah lari pulang, standing masih kosong. Saudara, itu kapasitasmu yang membedakan. Amin saudara.
Jangan heran berkat orang ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Bukan Tuhan nggak adil, kapasitasnya menentukan. Ada orang urus 2 anak aja kayak saya dengan istri saudara, satu anak saya 9 tahun, satu lebih kecil saudara. Kita aja udah menantang sekali nih, kita udah deket kan di masa-masa sebentar kan, udah tahu sendiri kan. Mana penolong rumah tangga meninggalkan kita untuk sejenak waktu. Saya lebih mending khotbah 5 kali, urus anak 1 hari itu menantang buat saya, butuh kasih karunia Tuhan yang besar. Makanya cintai mertuamu kalau masih bisa bantu. Karena satu anak saya ini nabi mertua agak lega hidup di tadi malam. Terus sama persiapan khotbah kemarin sehari sibuk saudara. Pas mertua datang, nginap di rumah nenek gitu ya. Terus saya bilang, kamu ya pasti kamu malas temenin gitu ya. Karena kemarin saya temenin tiap malam, temenin anak saya nanti inilah itu ya. Mari ada ini temenin, bagus tuh hubungan sama keluarga. Sayang nih mertuamu ajak makan. Dan itu pun dia nginap ditanya, kan saya baru ajak makan mertua saya. Penting tuh diajak makan tuh mertua. Ya. Kenapa? Di situ pemulihan terjadi. Dan juga apa persediaan berikutnya untuk ditampung gitu. Banyak cintai orang tua. Saya suka bilang gini tadi, perlakukan orang tua seperti raja kalau mau dapat berkat kayak raja. Dan menjadikan orang tua kayak pembantu. Yes? Nah, saya selalu pikirin tuh orang tua saya apa yang saya bisa bawa jalan kemana, bawa makan kemana. Ngomong itu gak boleh kasar sama orang tua. Amin? Walaupun karena dia bawel. Gak nyambung kadang-kadang saudara. Ini kalau ketemu ibu saya di daerah, saya suka pulang 1 tahun 3-4 kali. Banyak sekali nasihatnya tuh. Nanti harus pakai juga kerendahan hati. Kan dia berdua sehat kan, harus begini, harus. Tahu nggak? Saya bisa bilang kayak mama, saya ini pengajar. Saya khotbah, saya penulis buku 4 buku. Saya siaran TV, siaran radio. Saya nggak bilang begitu. Ketika orang tua ngomong, saya bilang dia mau doain saya. Karena saya tahu setiap kata demi kata itu rezeki buat hidup saya. Amin. Memang orang tua begitu karena udah gak nyambung. Generasi dia dengan kita beda. Tapi sebentar lagi saya udah merasa tua nih. Anak saya ngomong apa ya? Saya udah gak ngerti kadang-kadang bangsanya. Apa itu ya? Dia main game apa? Saya gak ngerti apa itu caranya, maksudnya apa nih? Ini lagi word ya. Gini. Oh gitu ya. Terus saya kalau nasihat pembicara kan paling jago nasihat. Iya. Itu anak saya tuh. Iya. Ini terus diulang-ulang. Itu udah tua-tua tuh. Awas, hati-hati loh. Ya, jangan bilang orang tuamu bawel. Saya juga udah rasa anak saya rasa saya bawel banget. Saya bilang kamu bawel memang kadang-kadang. Kan saya nasihat, saya bilang saya kasih value. Alkitab bilang kata kalau berulang-ulang pada anakmu. Iya, ulang-ulang kan anakmu juga nih. Caranya itu terus. Kan saya salah taruh handuk dikit, ya oke. Salah dikit, goyang gitu, rapi. Makan duduk begini dikit, rapi gitu. Capek juga hadapi babynya. Ya, tak boleh juga ya. Gitu. Jadi hidup itu kadang-kadang ya hati-hati apa yang kau takut kau tuai nanti saudara ya. Nah, kembali lagi saya mau katakan begini. 2 anak bagi saya menantang. Tapi bagi orang lain bisa urus 5 anak karena kapasitasnya lebih besar. Amin. Tapi oma saya hebat banget. 8 anaknya. Ibu saya 4 bersaudara, pria 4 bersaudara wanita. Tapi lebih keren lagi nenek saya. Ayah saya 14 saudaranya. Saya nggak habis pikir orang dulu produksinya memang lebih kencang daripada zaman sekarang. Karena dulu nggak banyak hiburan, produksi terus pabriknya. Istri saya anak kedua aja, dia bilang saya tutup pabrik. Benar dia nggak mau lagi. Dia bilang cukup dua kita maksimalkan jadi anak ilahi istilahnya. Tahu nggak kemarin waktu itu anak saya satu tuh selisihnya jauh. Ya jadi karena sibuk apa jadi selisih jauh banget sama adiknya ya. Waktu lahir anak kedua, dokter anestesinya epidural ya supaya nggak sakit yang disuntik di belakang yang harganya mungkin 1-2 juta tuh ya. Itu telat macet di jalan di sudah teriak. Saya teman masa lahiran. Belum ada dokternya, Sus, ada dokternya. Sekarang itu belum macet. Cepat. Udah brojol dulu. Wah, suami lega. Hemat 1-2 juta. Biaya epidural mahal loh, saudara. Anak pertama sih, lumayan suami itu paling pintar di tengah-tengah saudara istri. Sok berhikmat, ya tenang sayang, tenang dalam hati. Semoga lebih lama lagi nantinya. Saya beruntung banget gitu ya. Kalau sudah baru mau disuntik keluar kan rugi. Saudara, pikiran pria memang nama wanita suka nggak nyambung, saudara ya. Nah, tapi apa yang saya berpikir? Orang dulu nggak ada tuh suntikan begitu tuh. 8 anak gak kebayang tuh sakitnya. Ya kan? Belum ada lagi suster zaman dulu, babysitter jarang saudara. Suster pembantu jarang. Ya kan? Zaman udah berubah sekarang. Saya lihat anak-anak zaman sekarang enak banget hidupnya begitu turun
mobil gitu ya, ada yang pegangin kopernya, ada yang pegangin dia termosnya, dia jalan bagaikan raja, saudara. Saya bilang istri saya, ini anak harus dilatih di jalan kaki ke sekolah juga gak apa-apa. Dia kan dekat rumah kan sekolahnya, jangan malu lagi gitu. Saya dulu jalan kaki juga, saya bilang gitu. Ya kadang-kadang begitu kan, jangan dimanja, saya bilang. Hujan dikit apa-apa, saya bilang, ayo jangan dimanja. Makanya kita ada dapat artikel kemarin itu ya, adversity quotient. Anak itu jangan sini saya ikat sepatunya. Jadi harus dilatih, saudara, tangguh, ya kan? Nah, supaya dia biasa hadapin beban. Nah, itu kapasitas yang membedakan. Baik mungkin dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab saudara. Tetapi intinya kalau kapasitasmu besar, banyak hal engkau bisa tanggung. Dan tidak harus kalang kabut. Kenapa saya suka berdoa, Tuhan perbesar kapasitasku? Karena ada banyak hal yang saya tanggung dalam hidup. Saya bukan pendeta, saudara, tapi ada banyak sekali urusan pendeta yang saya urusin. Makanya saya bukan pendeta, tapi hatinya harus pendeta. Saya pebisnis, saya ada di marketplace, saudara. Sementara full timer kalau hari Senin libur di gereja kami, saya gangguin. Besok saya udah berangkat lagi Palangkaraya urusin pelayanan, saudara. Kemarin baru urusin kerjaan, meeting, habis meeting pelayanan, saudara. Karena kan kalau saudara lihat jadwal saya, mungkin saudara banyak lebih sibuk dari saya. Tapi saya cuma mau inspirasikan saudara. Sesibuk-sibuknya kita di tengah-tengah kesibukan, Tuhan mau pakai hidup saudara. Justru orang sibuk Tuhan mau pakai, bukan orang malas. Ya, lihat deh, Gideon lagi sibuk mengirim gandum, dipakai Tuhan disuruh berperang lawan bangsa Midian. Si Petrus lagi sibuk di bidang perikanan, nelayan. Kalau zaman sekarang mungkin buka restoran seafood, tapi Tuhan mau pakai hidupnya luar biasa. Ya, si siapa? Si Paulus lagi sibuk di dunia pemerintahan waktu namanya masih Saulus, menganiaya orang Kristen. Mungkin zaman sekarang mungkin dia kerjanya itu di pemerintahan pegawai negeri. Tapi Tuhan bisa pakai hidupnya menjadi seorang Paulus. Amin. Siapa lagi sibuk, saudara? Oh, Daud lagi sibuk gembalain domba. Tiap hari bosan juga, tiap hari gembalain domba, tungguin, tongkrongin. Ya kalau zaman sekarang mungkin ada tongkrongin toko, jaga toko dari pagi sampai sore. Tuhan mau pakai hidup walaupun kau jaga toko. Mungkin malam Tuhan bisa pakai untuk pelayanan. Jangan bilang gak ada waktu, bilang saya mau atur waktu. Amin, saudara. Di tengah-tengah kesibukan saya, kadang-kadang saya masih harus urus tim, urus investasi, urus mungkin kunjungan ke rumah duka. Saya dalam satu bulan ada aja ke rumah sakit, ke rumah duka, kadang pesan belum nyampe, saudara. Di Jakarta langsung pergi dulu kunjungin. Saya masih mimpin Kersel, saudara. Dan di bawah saya ada mungkin berapa ratus anak-anak Kersel, karena sudah multiplikasi leader-leadernya, saudara ya. Saya masih dedikasi hari Jumat malam, saudara, untuk Kersel, saudara. Saya juga dipercayakan untuk pelayanan kebaktian keempat. Jadi sebentar saya jarang terima kebaktian sore untuk di GBWTC, sekali-sekali aja paling. Karena sebentar jam 3 saya harus pimpin doa. Karena jam 4 ada, saya buka jas pasti saya ganti baju. Kalau saya pakai itu nanti menyanyi pembicaranya. Saya nanti yang jaga parkiran, nanti yang usher, kadang-kadang yang temenin hamba Tuhan, saudara baca pengumuman. Jadi biasa, itulah hidup saudara. Amin, saudara. Nah, tapi di tengah-tengah kesibukan pun di pelayanan saya harus persiapkan firman, harus ngajar. Kadang-kadang seminar berdiri 8 jam, kemarin dari jam 9 sampai jam 5 sore. Kadang-kadang berturut-turut. Kadang-kadang di satu bulan harus di 5 sampai 7 kota. Saya ceritanya supaya apa? Di tengah-tengah kesibukanmu, kalau kau perbesar kapasitasmu, banyak hal yang kau bisa tanggung sekaligus. Saya dulu orangnya negatif. Saya suka bilang gini, aduh capek ya. Capek. Saya suka ngomong itu capek. Akhirnya hidup itu gampang capek. Tapi sekarang saya sudah berhenti ngomong capek. Saya bilang Tuhan sanggupkan saya melakukan banyak perkara dan perkara-perkara yang besar. Amin, saudara. Nah, ada pelayanan, ada pekerjaan. Tapi nggak balance kalau keluarga nggak diurusin, benar nggak? Di tengah-tengah kesibukan ada istri yang saya harus temenin, kadang-kadang belanja dia temenin dia. Jadi jangan heran nanti temukan saya bukan pakai jas begini, saudara, pakai celana pendek, angkat kantong kresek. Di belakang istri jalan, saudara, apa itu hidup? Ya, kadang-kadang saya harus gendongin anak saya, satu dimulai masih kecil ya, kakaknya udah gede gitu ya. Saudara, itulah hidup, saudara. Dan saya harus temenin anak saya, Dad, teman-teman udah nonton Batman Superman nih. Kita udah lama karena saya sibuk. Pas saya sempat temenin anak nonton, ya kan, main sama anak, malam ceritain anak dan lain sebagainya. Itulah waktu yang penting, karena keluarga penting. Karena keluarga penting. Walaupun nonton Batman Superman, aduh, ngantuk. Saya selalu bilang gini, Yesus lebih hebat itu dari Batman dan Superman. Jadi tapi anak-anak sekarang mau jadi tuan dulu gitu ya. Istri saya tiba-tiba tumben, pengen nonton nih apa? Ada apa dengan cinta dulu? Saya ada apa dengan cinta satu aja saya nggak tahu kayak gimana filmnya gitu ya. Ya udah nonton teman,
Saya cari waktu di mana sempat-sempatin di tengah-tengah kesibukan. Oh gini nih kalau kayak begini nih. Melalui beberapa purnama dalam kehidupan. Kamu tipis banget ya. Rangga, kamu jahat. Siapa sudah nonton? Wah, itu kalian Indonesia yang luar biasa loh. Kenapa? Hari perdana putar hampir tembus 900.000 kalau nggak salah penonton. Kita harus salut dengan karya anak bangsa ya. Tepuk tangan dulu ya. Walaupun setelah itu saya jadi agak puitis banget kalau khotbah gayanya ya. Gara-gara nonton itu ya. Jadi senyum-senyum istri saya senggol kan. Ya saya senyum-senyum lumayan gitu ya. Nah ada AADC gitu ya. Lebih heboh saudara. Nah saudara itulah hidup. Tapi saya harus jaga juga kesehatan saya. Siapa yang di sini minimum seminggu sekali masih olahraga, mengatakan apapun olahraganya? Siapa yang mau jujur sama saya cara olahraga angkat tangan? Lebih banyak ya harus bertobat ya saudara ya. Anda itu sama dengan saya dulu, malas olahraga. Tapi 2 tahun terakhir ini saudara, saya mulai disadarkan bahwa tubuh ini baik Allah. Jadi jangan salahkan orang kalau merokok kita suka hakimi, merokok tuh salah tuh, tubuhmu baik Allah, itu berdosa. Tapi kita makan sembarangan, junk food, ya kolesterol, kita pakai jurus rohani begitu makanan di depan sudah ada lemak, sancang, apalah, itu kita bilang gini, roh kolesterol aku tengking, roh asam urat aku tengking. Itu dia, gak perlu ditengking. Makanya kalau Anda lihat 2 tahun yang lalu mungkin ya, tadi ada satu urusan ya, lebih langsing ya. Saya agak senang tuh kalau dengar begitu saudara ya. Karena itu perjuangan saya 2 tahun terakhir ini, turunin kurang lebih 8 kilo, 10 kilo saudara ya. Karena saya dulu iri lihat orang-orang yang badannya bagus, ya kan? Keren banget nih teman saya kalau dia buka baju 6 pack semua. Masalahnya dulu saya 1 pack terus. Kemana-mana berat terus bawahnya kayak orang hamil gitu ya. Saya. Nah apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba saya dapat sebuah gerakan untuk mengubah pola hidup. Saya mulai pola hidup sehat. Ya kan waktu itu saya lihat teman-teman saya bawa rantangan. Ya pria zaman sekarang suka bawa rantangan memang. Ada 2 macam, satu pria ekonomis dan takut istri. Kalau teman saya enggak, dia cuma apa? Pengen hidup sehat, makanannya beras merah, dada ayam rebus, apalagi sayur organik saudara. Ya kan? Nge-gymnya 6-7 kali seminggu, pagi sore. Ternyata dalam hidup orang mendapatkan apa yang kita tidak dapatkan karena dia melakukan apa yang kita tidak lakukan. Dia 6 pack, kita 1 pack. Tapi ketika saya mulai melakukan apa yang dia lakukan, bisa tuh lebih langsing, bisa tuh lebih segar, bisa tuh lebih sehat. Doakan supaya 6 pack dia cepat jadi. Tepuk tangan dulu buat Anda semuanya. Ya, jadi kayaknya enak kalau pakai just slim. Kalau dulu punya wah besar sekali. Hidup itu tentang apa yang saudara lakukan atau tidak lakukan menentukan apa yang Anda dapatkan atau tidak dapatkan. Amin saudara. Makanya saya berdoa Tuhan perbesar kapasitasku. Oh belum lagi ada keluarga besar yang harus saya pikirkan. Mertua, fisioterapi, sakit pinggangnya, sakit kakinya, minta tolong sama kita. Kadang-kadang habis meeting dulu saya jemputin antar ke rumah sakit Cardinal Kapok. Terus apa? Oh saya nggak sempat suruh sopir yang anterin. Ayah saya ada kebutuhan di daerah, saya ke situ, saya bantuin. Belum lagi keluarga lain, belum lagi urus yayasan. Ada banyak sekali hal yang saya harus pikirkan. Kenapa saya butuh kapasitas yang besar? Karena saya mau tanggung lebih banyak beban dan saya mau tanggung. Amin. Belum lagi urus carousel. Wah itu macam-macam loh, aneh-aneh orangnya. Kita sendiri punya masalah nggak? Siapa pemimpin carousel di sini? Anda pasti tahu apa yang saya katakan. Anda itu punya masalah sendiri, tapi harus ngurusin masalah orang. Ada yang mau bercerai ditinggal bininya, ada yang mungkin sakit, itu baru dapat kabar lagi. Oh ini carousel punya anak kena flu Singapura nih, mulutnya itu apa tuh sariawan semua. Oh yang satu lagi tipes. Kemarin kita kunjungi, ya. Bayangin kalau 30 anak sel ini dikunjungi, pemberkatan dikunjungi rumahnya, yang ini orang tuanya kedukaan kita begitu pas ada kita nggak datang satu karena kita ada kesibukan, langsung kepahitan tingkat tinggi. Itu semua didatain kita nggak fasilitasi. Wah, konseling lagi, diobatin lagi. Belum lagi kalau ada acara carousel ya, saya WA, WhatsApp, nanti kita ada carousel ya, please konfirmasi ya yang mau datang karena kita mau siapin konsep kecil ya. 20 orang saya lihat sih di grup ada 40 orang yang respon cuma 7 orang, 14 orang itu kasih karunia hadapi. Gila ada masalah, datang saya kita cari, nggak ada dia. Ada satu begitu menikah, udah kita tinggalin kita semua. Begitu pagi ditinggal bininya, cari saya terus, nyamperin saya di rumah. Gimana nih bini saya? Tolong doain. Ya itu lagi harus besar kapasitas, besar hati dan pikiran. Jadi tidak gampang tersinggung, tidak gampang marah, tidak gampang kepahitan. Tepuk tangan buat Bagi Yesus. Maka Tuhan bilang pencobaan yang aku berikan dalam hidupku tidak melebihi kapasitas dan kekuatanmu. Amin. Kita lihat Filipi 4 ayat 12 sampai 13.
Rasul Paulus berkata dalam versi Amplified Bible, Amplified ya, bukan terjemahan biasa. Aku telah belajar dalam setiap dan segala keadaan. Rahasia untuk menghadapi berbagai situasi. Aku memiliki kekuatan, katakan kapasitas, untuk segala keadaan di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Aku siap untuk apapun dan untuk mengimbangi siapapun melalui Dia yang menyalurkan kekuatan batinnya dalamku. Kita baca sama-sama. Aku sanggup di dalam kesanggupan Kristus. Beritahu kiri kanannya, Kristus menyanggupkan hidup. Amin saudara. Menyanggupkan apa? Menghadapi semua problema kehidupan, beban, tantangan. Tapi Tuhan mau kita perbesar kapasitas kita. Amin. Karena dari beban-beban yang kita tanggung, pintu berkat bisa terbuka. Contoh begini, kalau Anda punya karyawan, yang satu Anda kasih tugas, ya, dia kerjakan dengan baik. Yang satu Anda kasih tugas, selalu mengeluh. Lalu kenapa saya lagi sih gini-gini? Dia punya lambat apa? Yang mana yang saudara lebih percaya? Yang pertama, yang kedua? Yang pertama, kita kasih lagi kepercayaan lain, kita kasih lagi kepercayaan lain. Malah dia kita angkat, kita promosi, kita naikkan gajinya. Daripada karyawan yang setiap kali kepercayaan diberikan pada dia, dia cuma bilang gini, saya ini karyawan yang dikaryakan untuk melawan. Belum lagi karyawan-karyawan yang penyakitan, asma, asal mengisi absen, kudis, kurang disiplin, pucat, dikit-dikit mau pulang cepat, susah naik hidupnya. Beritahu kira saya yakin bukan kamu. Pengusaha yang kadang-kadang dapat order, aduh dia rasa itu beban, aduh pusing nih, mengeluh terus kacau nih, parah nih, di mulut, hati-hati. Kalau kau suka bilang parah, kacau, payah, bisnis gue akan terjadi, ya. Nah, Jack Ma, pendiri Alibaba.com, sampai diwawancara sama Obama, orang China. Dia menyaingi seperti eBay, kayak Google gitu ya. eBay itu e-commerce ya. Saudara kita gini, orang sukses selalu menemukan peluang di balik keluhan orang lain. Intinya begitu ya. Saya suka tambah begini, orang sukses adalah orang yang suka cari masalah, bukan bikin masalah. Cari masalah buat apa? Ya, diselesaikan. Kalau Anda suka menyelesaikan masalah dalam hidup, hidupmu pasti berkati. Bagi saya satu, problem sama dengan profit. Di mana ada problem dan Anda bisa solve, profit datang. Kasus gede pengacara bisa selesaikan, bayarannya mahal gak? Penyakit serius, penyakit fatal bisa disembuhin, mahal gak bayaran dokternya? Mahal. Kasus besar di perusahaanmu dan Anda bisa cari jalan keluar, penghematan, production cost mungkin rendah, mungkin expense jadi menurun, pasti Anda akan dibayar mahal. Anda sales dan marketing, jualannya susah, tapi kalau Anda yang handle jualannya banyak, komisi gede. Jangan takut dengan profit. Bagi saya problem sama dengan profit. Amin. Cari masalah di sekelilingmu dan temukan solusi. Engkau akan lihat rezeki datang dalam hidupmu. Makanya Yabes berdoa. Ini kita bicara berkat sekarang. 1 Tawarik 4 ayat 10. Yabes berseru. Dikatakan apa di situ? Katanya, kita baca sama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya. Itu siapa kalau berdoa mau dikabulkan Allah permintaannya? Amin. Siapa kalau kita berkat mau diberkati Tuhan? Amin. Tapi jangan cuma minta berkat. Yabes tidak hanya minta berkat, dia minta apa? Perluas daerahku, perbesar kapasitasku untuk menampung berkat-Mu Tuhan. Banyak orang mintanya berkat, tidak minta kapasitas. Padahal berkat Tuhan datang seiring dengan kapasitasmu. Kembali lagi ke wadah. Wadah ini 385 mili. Saya percaya Tuhan kita terlalu sanggup mengerjakan lebih dari kita doakan dan pikirkan. Amin. Kalau saudara minta berkat 1 galon, Tuhan sanggup gak kasih? Sanggup. Tuhan kita maha besar. Tuhan berkatnya tuh 1 galon. Begitu kau mau berkati, dia lihat, wadahnya cuma 385 mili, liter, tidak sampai seliter. Tahu gak kalau Tuhan kasih 1 galon akibatnya apa? Apa Pak? Berlimpah, tumpah. Yang ini kepake, yang tumpah, sia-sia, luber, saudara. Maka Tuhan akan memberikan Anda sesuai dengan kapasitasmu, 385. Sementara orang lain Anda iri, kok dia dapatnya gede? Dia bawanya seember memang wadahnya dia. Makanya ada kita bilang di perjanjian lama, selama bejana itu masih ada, minyak tidak akan pernah berhenti mengalir. Kalau mau melihat minyak Tuhan, bicara urapan, bicara berkat, bicara kasih karunia, tidak akan pernah berhenti mengalir dalam hidupmu selama kau menyediakan bejana, kapasitas, wadah untuk Tuhan kirim berkatnya dalam hidupmu. Katakan amin. Saudara,
Jadi coba evaluasi diri kita. Kalau bisnismu belum berkembang, mungkin karena kapasitasmu belum siap. Oh, kenapa order gak datang lebih banyak? Order berapa aja udah pengiriman telat terus, sistem belum beres. Saya kemarin diajak makan beberapa waktu lalu ya, beberapa bulan lalu teman bilang, ada enak nih, seafoodnya enak nih, pulang gereja makan yuk. Saya pergi makan, bener baru buka seminggu ngantri. Sampai kita pilih-pilih tempat duduk, rame banget. Makan enak seafoodnya ya, nanti kalau mau tahu nanti tanya saya pribadi. Tapi masalahnya begini, sambil makan gak enak banget dengan orang teriak-teriak di belakang, ngamuk-ngamuk sama bosnya, sama pelayannya, pun salah bikin, lagi-lagi kebanjiran pengunjung, tapi tidak siap melayani yang begitu banyak. Salah antar makanan, salah tagih bon, ngamuk-ngamuk. Itu namanya tidak siap. Persiapkan diri. Mungkin Tuhan lihat, oh dia sendiri aja masih belum utuh, ya. Ada satu teman saya, dia terus setiap kali rindukan kenapa jodoh belum datang, umur bertambah terus, saudara. Tapi saya lihat, dia dengan ini ribut, dengan itu bermasalah, dengan ini, saya tahu dia masih broken inside. Dia butuh diperhatikan. Misalnya gini ya, kita lagi ngomong gini, dia ada di situ, dia pikir dia omongin. Wah, WA belum di-read, wah masalah buat dia. Sudah di-read belum dibalas, masalah juga. Kita undang dia pergi, masalah. Tidak diundang, lebih masalah. Ini orang ini ada dalam hidup saya bertahun-tahun, saya sedang bina, dan itu semacam duri dalam daging saya. Tapi saya mengasihi dia. Saya didik dia. Saya bilang the problem is in you. Saya ngomong keras. Kurang, saya punya apartemen, saya punya rumah, jabatan bagus. Saya bilang the problem is in you. Kamu nggak utuh. Orang kalau nggak utuh dia akan sedot orang lain. Perhatiannya, saya tahu kalau orang nggak utuh dia menikah, dia akan hancurkan pernikahannya. Tapi ada orang mungkin nggak siap dari secara apa? Finansial misalnya. Oh, kenapa jodoh belum datang, dia sendiri belum bisa hidupi dirinya? Gimana hidupin orang lain? Ya, selalu indah pada waktunya. Katakan indah pada waktunya. Oh, Tuhan kirim jiwa-jiwa buat gereja ini. Betul, Tuhan kirim 1000 orang. Belum tentu mau juga langsung, ya kan? Ada masanya loh. Kami Tuhan kirim jiwa-jiwa, sekarang Tuhan kirim sekarang. Aduh, kita kelimpungan sekarang. Aduh, gimana diurusnya nih? Bisa juga terjadi dalam karirmu. Aduh, kenapa jabatan saya belum naik-naik ya? Dari dulu P11 saya pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pas potong pajak pulang. Karena dari dulu kemampuanmu cuma begitu-begitu saja, kamu berubah. Saya beritahu, masalahnya seringkali bukan di pemberi berkat, tapi di penerima berkat belum siap. Bandara domestik ada internasional, apa bedanya? Runway-nya. Landasan bandara domestik lebih kecil, pendek, sempit, bisa diturunin. Landing pesawat-pesawat kecil. Beberapa kota saya keliling masih gak bisa turun pesawat internasional. Tapi ada pesawat internasional bisanya turun di bandara internasional yang lebar, yang panjang runway-nya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Coba pikirkan. Dipaksain turun pesawat misalnya SQ berapa tuh yang jumbo? Ada berapa gitu ya? Nah, Boeing berapa misalnya? Turun saudara di bandara domestik, apa yang bisa terjadi di dalam hidupmu? Bicara berkat dari surga, bicara keuangan, bicara promosi, bicara jodoh dalam hidupmu. Yang Tuhan mau temukan adalah landasan yang siap untuk berkatnya dan mujizatnya landing dalam hidupmu. Amin. Mau hal yang lebih besar, perbesar landasan. Amin saudara. Kita lihat cara kerja Tuhan. Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut. Jadi jangan bilang Tuhan gak adil. Kok tetangga saya lebih diberkati, kok pemain musik ini lebih ahli daripada saya, kok ini lebih oke hidupnya. Tuhan kasih menurut kesanggupannya. Ada yang sanggupnya cuma 5, ada yang sanggupnya 2, ada yang sanggupnya 1. Yang 1 tidak mau kembangin, yang 2 sudah jadi 4 mungkin, yang 5 jadi 10. Bisa kelola dengan baik. Prinsip Tuhan, prinsip pengelolaan. Katakan prinsip Tuhan, prinsip pengelolaan. Sesuatu yang Anda bisa kelola akan berkembang. Sesuatu yang Anda tidak kelola akan hilang dalam hidupmu. Tidak bisa kelola uang, hilang uangmu. Tidak bisa kelola bisnis, hilang bisnismu. Tidak bisa kelola rumah tanggamu, hilang, ditinggal sama bini. Teman saya ini, ya kan? Tidak bisa kelola kepercayaan masyarakat, berakhir di KPK. Kecil bisa jadi besar. Tapi kalau Anda tidak bisa kelola, dapat berkat besar pun jadi kecil. Banyak cerita orang dapat lotre, uang kaget di Amerika, saudara, warisan, tiba-tiba jadi miskin lagi.
Kenapa? Berkatnya datang, mentalnya nggak siap. Nah, kembali lagi saudara lihat ayat ini, ayat 28, Travis. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Lihat nih logikanya. Ini satu, dia nggak kembangin. Diambil, kok nggak dikasih yang keempat? 2 jadi 4, dikasih yang kelima jadi 10. Pernah pikir nggak brilliant? Saya yakin karena yang 5 jadi 10 dia bisa kerjakan tanggung jawab yang lebih besar. Karena setiap orang yang mempunyai kapasitas, kemampuan, bisa mengelola, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai kapasitas, tidak mampu mengelola, tidak mampu mengerjakan apa yang dikerjakan Tuhan, daripadanya akan diambil. Contoh dalam pelayanan, saya memimpin tim pelayanan. Ada orang-orang yang kadang-kadang saya kasih tanggung jawab pelayanan ya, banyak mengeluhnya, nggak willing, nggak available gitu, langsung mau. Nah, coba memang kadang-kadang satu sisi, kadang-kadang kalau kita sendiri dipercaya, kita bilang gini, kenapa gua lagi sih? Banyak yang lain kok nggak disuruh-suruh sih? Saya juga pernah ngerasa gitu, karena saya juga terhadap gembala begitu. Gembala itu saya udah tahu kalau dia WhatsApp saya atau chatting sama saya, halo Har, nah itu kata sapanya biasa. Apa kabar? Lagi sibuk, saya udah tahu ujung-ujungnya ada sesuatu yang dia mau kasih bukan. Bisa follow ini enggak? Bisa follow up ini enggak? Itu nggak, karena saya lagi sibuk banget tuh. Lagi seminar, lagi break, saya buka, dapat tugas nih, sedang dia nanti pulang saya kunjungi. Saya simpel, iya saya lakukan, saya doakan, iya saya kerjakan. Akhirnya Pak, kelimpahan terus, tanggung jawab memang satu sisi. Ganti mindset saya, berarti saya dipercaya. Di perusahaanmu kalau kau sering dapat tugas sama bosmu, berarti engkau dipercaya. Dan itu mengembangkan kapasitasmu. Amin. Awalnya memang kelihatan jadi beban, tapi beban itu segera dirubah jadi berkat. Amin saudara. Nah, jadi hati-hati prinsip Tuhan ini kita harus mengerti saudara, supaya apa? Kita bisa mengelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan kapasitas kita? 2 hal terakhir sebelum kita akhiri ya. Orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Bukan cuma menambah doa, ibadah, puasa. Itu penting. Tapi tambah ilmu, increase learning. Makanya jangan pernah berhenti belajar dalam hidup, berapapun usia kita. Gereja yang tidak belajar akan ditinggal. Kami secara rutin gereja kami belajar terus hal-hal baru. Bisnis yang tidak belajar akan ditinggal. Lihat kan banyak bisnis sekarang udah ditinggal kan. Sekarang orang bisnis sudah online semua. Tanah Abang, Mangga 2 udah mulai sepi. Orang mulai order lewat online. Saya dulu pikir istri saya itu baik sekali. Kayak wanita lain tuh yang suka pergi shopping, belanja. Istri saya di rumah, masakin. Apalagi itu dia suka ngurus anak. Sampai satu ketika saya tahu kenapa beban hidup saya meningkat. Setelah saya lihat Instagramnya, ada pakai Instagram sini. Wih, ternyata dia follow kebanyakan semuanya online shop. Makanya saya heran, JNF suka datang ke rumah saya, Tiki suka datang ke rumah saya. Apa ini? Tas. Bentuknya bagus ya. Ya dari bukit ini, apa lagi dikirimin. Beban saya meningkat. Makanya orang dunia bilang gini, pria yang sukses, pria yang bukan cuma bisa membiayai kebutuhan istrinya, tapi keinginan hidupnya. Itu investasi, menabur sama istri. Ya, yang istri katakan amin. Tapi istri yang sukses orang dunia bisa dapat suami kayak begitu. Amin. Makanya pria-pria perbesar kapasitasmu. Ya, karena kebutuhan sekarang meningkat, keinginan juga meningkat. Zaman sudah berubah. Contoh ya, kalau Anda percaya zaman berubah, dulu cari pembantu yang pintar masak, itu gampang loh. Sekarang pintar chatting lebih banyak. Pembantu saya datang di rumah, tahu nggak dia tanya job desk-nya apa? Apa yang mau dikerjain? Password wifi di sini berapa Pak? Jadi kemarin majikan yang setting-settingin dia punya. Itu kerja pembantu zaman sekarang. Sekarang lebih baik pembantu saya ya, suster saya. Nah, kenapa? Zaman berubah. Orang dulu taksi tradisional, sekarang taksi online. Bisnis yang nggak mau berubah ditinggal. Kita lebih suka belanja sekarang di toko kelontong atau convenience store, minimarket. Kebetulan klien-klien saya semua tuh minimarket ini, minimarket itu ya. Saya lihat caranya beda, kita masuk hati juga dijamah Tuhan. 3S, senyum, salam, sapa. Bu, mau beli apa? Kemarin saya baru beli air mineral kan, mau bikin acara kan di gereja. Saya minta tolong diangkatin kan, nanti saya mau kasih uang. Nggak usah, saya kasih 5.000 gitu ya. Dia cuma diangkatin, nggak usah saya paksa, bilang beli Pak, gitu ya. Nah, tapi kalau lihat bisnis dulu toko kelontong, kasih aja kita waktu belum banyak minimarket, karena mau berubah. Yang jual siapa? Engkoknya. Kok ada air mineral? Ambil aja tuh di belakang. Mana lagi? Bisnis servisnya nggak berubah, ditinggal. Ya,
pelayanan, makanya sekarang orang berlomba-lomba pelayanan bintang 5, service excellent. Makanya di gereja kami belajar orang dari parkiran dilayani. Kadang-kadang belum dengar khotbah sudah jamah Tuhan, lihat senyumnya, asyurnya baik. Jujur ya, saya kalau ke gereja di jamah Tuhan di bawah, aduh rasanya lihat dari turun parkir, ya kan, sudah saya nggak cari hormat saudara, karena ini yang saya buat di gereja kami, saya juga jaga parkiran saudara. Tapi kami selalu tekankan ya, kita mau kencing, nggak sempat lapar kalau ada di gereja ini saya rasa, makanan disediain apa semua diambilin, kita nggak cari begitu, kita hamba. Tapi saya cuma berpikir, saya ke beberapa gereja, saya datang, saya nggak tahu saya mau duduk di mana, saya bawa PowerPoint, saya nggak tahu siapa yang ngurusin, dia juga nggak tahu yang pembicaranya, saya kayak terdampar. Biasa begitu, saya nggak undang lagi, mau datang lagi. Kenapa? Saya cuma berpikir ini gereja, kalau tidak bisa layani pembicara, bagaimana melayani umat dan jemaat jiwa baru? Amin. Pembicaranya nggak dilayani, apalagi jiwa baru. Makanya gerejanya biasanya begitu nggak bertumbuh. Kenapa? Saya bukan berarti pendeta harus dilayani, saya bukan pendeta, saya sama seperti saudara. Tetapi kalau yang itu aja nggak dilayani, kan biasa ada juga yang, hamba-hambanya dilayani, mungkin yang jemaatnya nggak dilayani gitu ya. Itu patokan saya. Saudara, saya beritahu, melayani itu penting. Amin saudara. Layani kiri kananmu, layani satu dengan yang lain. Jadi kita harus terus banyak belajar. Semakin saudara belajar, semakin saudara punya penghasilan lebih. The more you learn, the more you earn. Ya, Brian Tracy pernah berkata seperti itu. Kalau Anda mau punya penghasilan lebih, belajarlah lebih. Never stop learning. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak pernah berhenti mengajari kita. Belajar dari mana? Dari khotbah, dari seminar, dari buku, dari internet, dari orang sukses, boleh nggak kita belajar? Dari orang gagal, boleh nggak? Supaya jangan ulangi kebodohan dan kegagalan dia. Dan apapun usia kita harus terus belajar. Ya, karena belajar adalah proses kehidupan kita untuk terus berkembang. Bahkan klien-klien saya orang Jepang ya, perusahaan-perusahaan otomotif, mereka punya slogan Jepang, Kaizen. Katakan sama-sama Kaizen. Ini slogan bahasa Jepang. Terlepas mereka kepercayaannya agak Kristen atau bukan, tapi ini hal yang positif. Terus lihat videonya, wih, saya salut, lebih bersih kadang-kadang dari gereja. Itu sampah nggak ada, oli nggak ada, rapi. Karena Kaizen itu mentalnya bagaimana buat lebih baik, bagaimana buat lebih bersih, bagaimana buat lebih rapi, bagaimana buat lebih oke, bagaimana buat lebih excellent. Bukan saja yang harus kita miliki anak Tuhan. Amin saudara. Jangan pernah berhenti belajar. Belajar memperluas hidup kita. Tentu bukan cuma belajar rohani, belajar hal-hal di bidang saudara ya. Mungkin ada orang desain, ada hukum, ada accounting, pajak. Belajar terus karena hal-hal baru terus ada. Makanya ada istilah, kalau Anda tidak up to date, bisnis kalau nggak belajar, gereja kalau nggak belajar, organisasi nggak belajar, individu nggak belajar, ketinggalan. Yang kedua, jangan lupa berlatih. Outliers dalam bukunya oleh Malcolm Gladwell, sangat terkenal, international bestseller ya. Dia bilang orang-orang yang sukses adalah orang yang melalui latihan 10.000 jam di bidang apapun ya. Jadi dikasih contoh misalnya atlet Tiger Woods. Wah, Tiger Woods bisa jago karena mungkin dia latihan pukul stick golfnya tuh udah puluhan ribu kali mungkin. Bahkan teman-teman saya yang tahu tentang dunia bulu tangkis, badminton di pelatnas tinggalnya saudara ya, itu bisa hidup di karantina, cuma berapa kali sekali bisa ketemu keluarga. Pagi subuh latihan smash, habis makan siang sore-sore latihan smash, ya kan? Mungkin makan pun gaya smash, udah saking kebiasaan saudara. Padahal pertandingannya setiap bulan ya. Kalau Olimpiade 4 tahun sekali, kalau SEA Games mungkin 2 tahun sekali, belum Thomas Cup, Uber Cup, nggak tahu berapa lama sekali saudara ya. Tapi dia latihan smash, sekali bertanding smashnya dahsyat. Orang-orang yang diutus Tuhan berperang adalah orang-orang yang skillful, terlatih. Kita bisa menjarah berkat-berkat yang luar biasa dari ini. Amin saudara. Latihlah dirimu, kembangkan skillmu. Skill apa? Banyak macam, tergantung bidangnya. Kalau Anda marketing dan sales, latih selling skill. Ya, kami melatih banyak sales dan marketing. Kami latih public speaking, orang-orang bisa berkomunikasi dengan baik. Kemarin baru kami latih 20 orang di gereja kami untuk bisa public speaking. Kami latih bupati, kami latih artis dan lain sebagainya. Kenapa? Jangan sampai orang bilang gini, kamu sih ngomong bagus, kalau nggak ngomong lebih bagus. Karena kemampuan berkomunikasi itu penting saudara ya, untuk presentasi, ngajar, preaching, macam-macam, negosiasi. Nah, bisa lagi skill apa? Skill masak mungkin, skill musik. Kenapa saya nggak bisa musik? Karena saya nggak pernah latih berkembang.
Masak dilatih, beda dengan orang yang tidak terlatih. Saya orang nggak terlatih masak, saudara. Kadang-kadang doang, kadang-kadang saya masak di instan saya. Disuruh jangan, udah kayak kapal pecah tuh. Saya kalau masak mie instan bisa berantakan semuanya. Ya kan, dia kerja 2 kali jadinya. Padahal saya mau kadang-kadang sok kasih lihat anak saya, kayak jadi juga bisa masak nih, ya kan? Kadang cuma indomie ceplok gitu, telur ceplok kan bisa lah. Tapi saya lihat orang-orang yang kalau terlatih, dia cuma bawang apa, makannya udah beda, udah kayak di hadirat Tuhan kita. Dan ada tuh ibu-ibu ya kalau masak itu mantap banget, cuma ngecah apa itu dahsyat banget rasanya. Itu karena terlatih, saudara, dia nggak perlu coba-cobain lagi, udah pas, ya kan? Nah, saya tidak takut kepada orang yang berlatih 10.000 macam tendangan. Artinya apa? Punya jurusnya banyak. Yes, bisa paham nggak? Dokter spesialis dengan dokter umum bayarannya mahal mana? Umum tahu tentang gigi, anatomi, sakit kepala, tapi begitu tindak lanjut misalnya bedah jantung udah nggak bisa. Refer ke dokter jantung. Dokter jantung mungkin nggak bisa operasi gigi, implan, crown gigi nggak bisa. Tapi urusan jantung benar-benar spesifik, ahli. Bisnis harus fokus Bapak Ibu. Ya, setelah satu jadi baru urus yang lain. Ada orang tuh ini mau, itu mau, akhirnya nggak jadi semuanya. Itu namanya orang generalis, semuanya mau tapi nggak ada yang kuat. Menilai 1 atau 2 hal, tapi engkau ahlinya di situ. Dunia bayar mahal orang yang ahli. Kenapa? Saya latih sebetulnya dipercayakan tuh beberapa kali di The Voice, ada ikutin ya, X Factor, Indonesian Idol. Saya latih mereka kalau bukan nyanyi ya, kalau nyanyi yang latih si Ari Lasso, Rosa dan lain sebagainya. Saya cuma dapat satu gambaran ketika latih mental mereka. Ada satu statement dari Agnes Monica pernah bilang gini, penyanyi itu banyak, di kafe banyak, di gereja banyak, intinya ya. Tapi yang dicari orang yang punya faktor X, yang di atas rata-rata, kita dibayar mahal. Saudara mau dinilai tinggi di perusahaan, di dalam dunia ini, saya beritahu, kalau pekerjaanmu banyak orang lain bisa buat, maka kebanyakan penghasilanmu seperti kebanyakan orang. Kalau apa yang kau buat kerjakan tidak banyak orang bisa buat, maka penghasilanmu tidak seperti kebanyakan orang pada umumnya. Contoh terakhir, saudara, sebelum saya akhiri, karena ini ibadah yang terakhir saya layani. Saudara, kalau saudara dikasih tugas buka pintu orang di mall, saudara bisa lakukan nggak kerjaan ini? Bayarannya kira-kira tinggi atau UMR paling? UMR Pak, semua orang bisa Pak. Tapi kalau kita disuruh buka kepala orang sebagai dokter bedah kepala, kita nggak bisa mungkin ya. Dokter bedah kepala kalau disuruh bukain pintu orang, dia bisa. Tapi orang yang bukain pintu nggak bisa bedah kepala orang. Itu bedanya. Bayaran beda nggak? Beda. Itu yang saya bilang. Kalau engkau hidup rata-rata, engkau akan dinilai rata-rata, engkau punya penghasilan rata-rata, engkau punya pencapaian rata-rata. Tapi Tuhan yang luar biasa. Mau hidup kita di atas rata-rata, pencapaian rata-rata, penghasilan di atas rata-rata, berkat dan dampak di atas rata-rata. Amin saudara, mari kita lanjutkan diri. Hari ini simple, pesannya adalah perbesar kapasitasmu. Karena kapasitas yang besar akan membuat engkau bisa menanggung lebih banyak beban, menerima lebih banyak berkat. Seperti Les Brown pernah berkata, untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah Anda dapatkan, jadilah pribadi yang Anda belum pernah menjadi. Sebelum saya berdoa, saudara, saya ada terbitkan satu video yang terbaru, baru saya pasarkan, ya, dan baru saya promosikan di gereja, ya, dan ini akan beredar di luar, saudara. Saudara, ini adalah 9 judul dalam satu video, atau Anda bisa putar di komputer atau DVD player yang bisa support MP4 ya. Kalau DVD tertentu mungkin nggak bisa diputar, tapi kalau DVD zaman sekarang harusnya bisa. Saudara, ada beberapa judul di dalamnya, seperti cara pandang. Ada orang lihat tanah kosong nggak jadi duit, ada orang tanah kosong jadi ruko, ya, itu cara pandang. Bagaimana no business without selling. Video ini bisa memberkati saudara, dan di sini tertulis 80.000, tapi saya sudah beritahu tim yang di bawah berikan buat Anda 50.000 saja, ya. Dan tepuk tangan dulu buat Anda semuanya. Dan ada beberapa buku ya, mungkin beberapa di antara saudara sudah punya, kalau yang itu masih ada sedikit kami bawa. Semoga bisa memberkati, dan ini bagian dari saudara memperbesar kapasitas saudara. Ya. Siang hari ini, biar hidup kami terus diperbesar kapasitasnya, diperluas, diperkuat, untuk kami menanggung lebih banyak beban, menerima lebih banyak berkat dalam hidup, sehingga kami ditemukan Tuhan jadi orang-orang yang sanggup dipercayai. Terima kasih Tuhan, bahwa kami terus belajar hal-hal baru yang memperluas hidup kami, berlatih area-area yang Tuhan ingin kita kembangkan.
dan buat kami maksimal di setiap area aspek penting dalam hidup kami. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini, berkati pemimpin, gembala, pelayan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati gereja ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dia percaya katakan amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.